Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu trainer Microsoft 365 yang tergabung dalam kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan digital abad 21 tahun 2021. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersemuka walaupun lewat dunia maya. Semoga dengan pertemuan kali ini kita awali pertemuan atau kegiatan pelatihan ini dengan perencanaan yang lebih baik, karena memang kebetulan semua Bapak Ibu hampir semua Bapak Ibu yang tergabung dalam kelas kita Jatim 25 saat ini sedang berkutat dengan rapot, kemudian banyak yang dikejar deadline, baik itu Bapak Ibu guru yang ada di tingkat SD, SMP maupun yang mengajar di SMA ataupun SMK. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ketika malam hari ini panjenengan semua ini sedang sibuk-sibuknya, saya mengajak untuk koordinasi bertemu, karena kalau kita tunda juga besok sama-sama repotnya, saya yakin Bapak Ibu besok juga kebanyakan kalaupun bisa melakukan pertemuan adalah di atas jam 11. Ya, saya di atas jam 11 bisa sih Pak, cuma kadang karena besok ada kegiatan di dinas, jadi ya nanti kita agendakan ulang mungkin jam 3 atau jam berapa, enggak masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan yang pertama, di sini saya secara pribadi hanya memastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan akun Guru Inovatif. Jadi apabila Bapak Ibu belum mendapatkan akun Guru Inovatif, saya sangat berharap Bapak Ibu segera melaporkan atau segera mungkin Bapak Ibu japri ke saya atau kirim pesan bahwa Bapak Ibu belum menerima akun tersebut, atau apabila mengalami kesulitan untuk masuk atau untuk registrasi ke dalamnya, silahkan Bapak Ibu menghubungi saya baik dengan chat maupun telepon, tidak masalah. Nanti kalau mungkin kebetulan Bapak Ibu sedang menghadap laptop, bisa melakukan video call, videonya dihadapkan ke laptop juga tidak masalah Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang kedua, jadi selain memastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan akun dan sudah bisa masuk ke dalamnya, dan yang kedua Bapak Ibu juga bisa membuka Microsoft Teams menggunakan akun yang Bapak Ibu terima tentunya. Kalau untuk masuk sih semuanya insya Allah sudah saya masukkan. Artinya Bapak Ibu tidak perlu repot, tidak perlu susah payah untuk mencari kode dan sebagainya. Jadi semuanya sudah saya masukkan, meskipun di grup WA juga sudah saya sampaikan kode kelasnya dan sebagainya. Tapi semua sudah saya masukkan secara manual, saya masukkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu sudah tergabung di dalam kelas Jatim 25. Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu sebagian ada yang sudah familiar sekali dengan penggunaan Office atau Microsoft 365 ini. Ada lagi yang sebagian masih bisa dikatakan betul-betul pemula. Tetapi jika Bapak Ibu, jika saya perhatikan hampir 70% lebih Bapak Ibu yang tergabung dalam kelas Jatim 25 ini sudah pernah memanfaatkan Microsoft 365, entah itu dari Guru Inovatif atau mungkin dari kegiatan di dinas pendidikannya masing-masing seperti Dispendik Surabaya, kemudian mungkin juga kegiatan serupa yang lain yang memanfaatkan Microsoft 365. Jadi sebagian besar sudah mengetahui hal itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian,
setelah memastikan Bapak Ibu mendapatkan akunnya, kemudian bisa masuk ke dalam kelas, terutama menggunakan aplikasi Teams, baik itu yang ada di HP atau Android Bapak Ibu sekalian maupun yang ada di laptop. Saya berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan Teams tersebut dengan sebaik-baiknya. Di sini sedikit saja Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang istilahnya mengatakan Android-nya itu mengalami masalah, laptopnya mengalami masalah, sehingga perlu Bapak Ibu untuk menggunakan versi Android-nya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menggunakan Android, saya yakin sudah paham harus terinstall memakai aplikasi yang ada di Play Store. Microsoft Teams aplikasinya sudah jelas. Nah, nanti akan sedikit saya tunjukkan untuk mengerjakan atau membuka dengan tidak menggunakan aplikasi yang tertanam, yaitu menggunakan web browser Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya tunjukkan dahulu yaitu penggunaan web browser ini. Saya share screen dulu. Bentar Bapak Ibu, saya share screen. Ya, di sini sebentar. Masih proses Bapak Ibu. Di sini nanti akan saya tunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan web browser Bapak Ibu untuk membuka berbagai aplikasi yang ada di dalam Microsoft 365 ini. Bentar Bapak Ibu, ada beberapa rekan kita yang terjebak di lobi kelihatannya. Belum bisa masuk. Saya setujui terlebih dahulu. Kelihatannya tidak menggunakan akun Guru Inovatif. Ya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru saja masuk. Jadi saya tegaskan ini pada beberapa orang yang belum menggunakan akun Guru Inovatifnya. Mungkin menggunakan akun Dispendik dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan di luar kegiatan pertemuan saat ini, nanti silahkan Bapak Ibu menghubungi saya, akan saya bantu untuk mengaktifkan akun Guru Inovatif baik yang ada di Android Bapak Ibu sekalian maupun yang ada di laptop. Ya, Bapak Ibu ini mungkin Bapak Ibu sudah melihat di web browser yang saya katakan tadi. Nah, kita tunggu prosesnya. Bapak Ibu, di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Nah, ini memang sudah partnernya dari Microsoft. Sama-sama ada istilahnya Microsoft. Kalau yang menggunakan Chrome bisa Bapak Ibu. Tetap bisa, nggak masalah. Cuma memang namanya juga Google Chrome, berarti memang cocok dengan produknya yang tetangga sebelah. Kalau ini Microsoft Edge berarti cocok dengan produknya Microsoft. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk membuka ini sederhana sekali Bapak Ibu sebenarnya. Bapak Ibu bisa membuka apapun, aplikasi apapun yang ada di Microsoft 365 ini menggunakan web browser Bapak Ibu sekalian. Tinggal Bapak Ibu klik salah satunya, kita ambil contoh saja membuka Teams.
Kita buka di tab baru. Ya, saya lari ke tab yang baru saja membuka. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat kita bisa menggunakan web browser untuk membuka Microsoft Teams kita. Kebetulan untuk saat ini saya menggunakan Microsoft Teams yang terinstal pada laptop saya. Namun memang di beberapa perangkat ini, terutama yang perangkat lama, mungkin tidak support atau perlu tambahan RAM dan sebagainya atau ruang penyimpanan yang masih kosong sehingga bisa terinstal dengan baik. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan tersebut, Bapak Ibu bisa mengambil langkah untuk melakukan aktivitasnya melalui web browser Bapak Ibu sekalian tanpa harus melakukan instalasi pada laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan bagi Bapak Ibu yang saat ini masih belum tergabung dalam akun Guru Inovatif untuk selalu berupaya Bapak Ibu, meskipun setiap pertemuan yang saya adakan itu bebas sifatnya, bebas dimasuki semua akun, namun saya berharap Bapak Ibu mampu untuk menggunakan akun Guru Inovatif untuk masuk ke dalam setiap pertemuan yang sama-sama kita lakukan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terkait dengan penggunaan web browser ini, Bapak Ibu tentu sudah bisa mempelajarinya, sudah pernah tahu juga. Berikutnya Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pelatihan di semua pelatihan yang menggunakan Microsoft 365, yaitu Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu sudah tergabung di dalam yang dinamakan ini Bapak Ibu, saya tunjukkan. Nah, Bapak Ibu harus memastikan akun Bapak Ibu terhubung atau tergabung dengan laman education.microsoft.com. Jadi laman ini semacam LMS mandirinya dari Microsoft. Jadi tujuannya untuk melakukan kegiatan pendidikan atau pembelajaran baik untuk guru maupun untuk siswa, tapi khususnya terhadap pengajar atau guru Bapak Ibu. Di sini ada nanti bukti-bukti pencapaian bahwa Bapak Ibu telah mencapai atau telah melakukan aktivitas yang terkait dengan Microsoft 365 itu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bisa masuk atau sign in. Ini saya ambil contoh saja langsung, saya masuk. Tentu saja harus menggunakan akun Guru Inovatif kita. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini sudah tidak asing dengan ini. Nah, nantinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah menjadi trainer, kemudian memberikan materi ini kepada peserta Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu bisa istilahnya men-tracking atau melihat sampai seberapa jauh peserta Bapak Ibu mengikuti kegiatan yang Bapak Ibu selenggarakan. Melalui apa? Ya, melalui yang dinamakan, kemarin tutorialnya sudah saya sampaikan, yaitu tentang Rhythm Achievement Code atau Rhythm Code. Nah, jadi di sini
Jadi tujuannya ini adalah salah satunya adalah untuk melihat seberapa keaktifan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, Rhythm Code ini biasanya diberikan setiap hari berubah Bapak Ibu. Rhythm Code dari kelas kita ini sudah saya sampaikan di kelas atau di Teams kita, Jatim 25. Bapak Ibu bisa melihat di Rhythm Code atau di channel Rhythm Code. Rhythm Achievement Code, di situ sudah saya sampaikan Rhythm Code mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Apabila Bapak Ibu memasukkan Rhythm Code hari keempat untuk hari pertama atau besok, tentu Bapak Ibu tidak bisa atau Rhythm Code-nya akan ditolak. Jadi Rhythm Code itu sudah dirancang, dimasukkan sesuai tanggal pembuatan dan tanggal pemberian Bapak Ibu. Silahkan nanti memasukkan sesuai tanggal yang sudah dipapankan dalam pengumuman. Di situ sudah ada tanggal 14, tanggal 15, 16, dan 17. Silahkan nanti dimasukkan. Nah, tapi khusus untuk kelas kita, ini untuk yang Rhythm Code hari pertama itu saya buat kayaknya bisa aktif sampai 3 hari Bapak Ibu. Artinya saya khawatir ada beberapa dari Bapak Ibu yang masih benar-benar baru dalam mengenal Microsoft 365 sehingga merasa bingung, kemudian sebagian lagi lupa, sebagian lagi tidak tahu, sehingga dimungkinkan akan melakukan keterlambatan dalam input Rhythm Achievement Code atau Rhythm Code. Untuk itu saya buat untuk yang hari pertama itu masih berlaku sampai 2-3 hari berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih lupa atau belum sempat, bisa dimasukkan di hari kedua. Jadi masih bisa. Namun untuk Rhythm Code yang hari kedua dan seterusnya, saya sudah melakukan setting untuk dimasukkan sesuai tanggal yang disampaikan. Jadi bonusnya hanya pada hari pertama Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin hari pertama semua sudah memasukkan Rhythm Achievement Code itu. Jadi Bapak Ibu ketik dimulai dari huruf T. Ya, T, strip, kemudian biasanya diikuti angka atau huruf. Nah, Bapak Ibu masukkan saja sesuai kode yang sudah saya tuliskan di kelas kita, di Teams. Kita bisa melihat, kita coba lihat dulu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini hari keempat, hari ketiga, hari kedua, dan hari pertama. Di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal kopas saja Bapak Ibu. Jadi blok, kemudian copy, kemudian paste, kemudian Rhythm. Tekan yang ini Bapak Ibu. Coba kita masukkan sekarang. Bisa enggak ya? Kalau bisa berarti Bapak Ibu nanti bisa mencobanya. Karena yang pertama memang saya bonuskan Bapak Ibu. Ada banyak kelonggaran di sini. Nah, bisa Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu beruntung nanti kalau mencoba ini. Hari ini sudah bisa dicoba. Jadi nanti silahkan Rhythm Code itu Bapak Ibu masukkan seperti contoh yang saya berikan pada hari ini. Nah, selebihnya Bapak Ibu nanti ada penugasan. Penugasannya terkait dengan pengerjaan lesson plan atau mungkin training. Tetapi ketika saya melihat di panduan dari trainer secara umum Bapak Ibu. Sebentar, mic saya ada gangguan sebentar. Cek. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu
nantinya akan diminta untuk mengerjakan yang dinamakan learning pad. Jadi learning pad ini paket kursus. Kalau kursus berarti hanya satu materi, satu hal saja yang dipelajari. Tapi kalau learning pad, jadi satu rumpun materi yang mana di dalamnya terdapat beberapa jenis materi yang saling terkait tentunya. Jadi Bapak Ibu nanti wajib untuk menyelesaikan learning pad. Untuk bagaimana secara detail nanti akan disampaikan hari terakhir Bapak Ibu bersamaan dengan materi deploy. Kalau materi deploy itu materi yang tidak ada penugasannya, tapi diharapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kalau yang materi hari pertama, kedua, dan ketiga itu kesemuanya ada tugasnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan tugas-tugasnya, banyak yang sudah mengikuti kegiatannya serupa. Berikutnya Bapak Ibu, materi yang hari pertama itu di jadwal yang sudah saya sampaikan pada hari ini itu adalah terkait dengan Microsoft Teams. Jadi pengenalan lebih dalam tentang apa itu Microsoft Teams, dan di situ juga mengenal Office-nya atau OneDrive-nya atau OneNote-nya. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu secara detail. Bapak Ibu sekalian, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, untuk modul materi pada level 100 kali ini, karena Bapak Ibu sebagai trainer nantinya, jadi modul ini memang tidak ada pakemnya, artinya tidak dibuat secara seragam di level 100. Jadi Bapak Ibu apabila bisa mendapatkan modul dari trainer lain atau mungkin bisa mendapatkan dari pelatihan lain atau pelatihan sebelumnya atau mungkin Bapak Ibu mencari dari mesin pencarian kemudian mendapatkannya, tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu manfaatkan modul tersebut. Nah, seingat saya tadi saya juga sudah mengupload materi-materi yang ada di level 100. Kita coba lihat Bapak Ibu. Di sini kalau ini materi dari Pak Yuje, fellow Microsoft yang ada di Indonesia, salah satu fellow-nya. Ini saya coba buka dulu. Masih menunggu sinyal. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam folder ini ada materi Microsoft 365. Materi ini bisa dikatakan materi yang ya perlu update. Artinya karena perkembangan Microsoft ini yang sangat dinamis, terkadang 3 bulan itu sudah mengalami perubahan. Oleh karena itu modul ini tidak bisa dijadikan patokan secara pasti. Namun secara garis besar apa yang ada di dalam modul-modul ini bisa kita ikuti Bapak Ibu. Masih istilahnya masih bisa diikuti atau masih sesuai dengan kondisi saat ini. Adapun beberapa pembaharuan, nah itu memang butuh penyesuaian. Di antaranya adalah tampilan dari Microsoft Teams itu sendiri. Nah, nanti saya tunjukkan beberapa perbedaan tampilannya, terutama Bapak Ibu yang menggunakan versi terinstall atau versi yang pakai Android, itu juga sedikit berbeda tentunya tampilannya. Bagi yang ada di panduan ini maupun yang ada di saat ini, update saat ini, ada beberapa fitur yang
berbeda atau bertambah. Saya lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan materi Microsoft Teams. Nah, di sini sebenarnya sudah ada tugasnya Bapak Ibu. Sudah ada tugasnya. Nah, ini saya share dulu aja tugas untuk ini. Nah, tugas ini nanti terkait dengan materi yang akan kita bahas. Ini sudah ada perencanaannya Bapak Ibu. Nah, ini ketika saya send, saya kirimkan, maka Bapak Ibu bisa melihat tugas itu di Microsoft Teams-nya masing-masing. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu cek tugasnya secara detail setelah kegiatan ini. Di sini saya akan buka apa sih tugasnya. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, kita lihat tugasnya. Inti dari tugas ini adalah instruksinya singkat Bapak Ibu. Instruksinya cuma buat kelas di Teams. Buat kelas di Teams. Tapi nanti ada deskripsinya di rubriknya Bapak Ibu. Untuk itu akan saya tunjukkan bagaimana untuk membuat kelas ini. Dari awal kan berarti Bapak Ibu. Baik, kita mulai aja dari awal. Jadi membuat kelas. Anggotanya siapa lah? Nanti kita bahas di sini. Kita coba praktikkan saja Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu untuk membuat kelas, ya, Bapak Ibu menuju ke logo atau simbol Teams ini yang pakai web browser Bapak Ibu. Nanti berbeda lagi jika Bapak Ibu memakai versi yang tertanam atau terinstall. Tentu saja berbeda. Saya lanjutkan dulu. Untuk versi yang web browser, Bapak Ibu bisa membuatnya dengan mengklik di kanan atas, itu ada Join or Create Team. Nah, ini kalau dalam yang versi berbahasa Indonesia, ini gabung atau buat tim. Jadi gabung atau buat tim. Nanti Bapak Ibu bisa melakukannya. Ini ada tamu lagi Bapak Ibu, maaf. Ya, sebentar, saya setujui dulu beberapa rekan kita yang masuk. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Bapak Ibu Siti Alfia, kemudian Bapak Ustaji ya, mohon maaf saya tadi tidak melihat permohonan untuk masuk itu. Ya memang saya setting yang bisa melewati lobby itu adalah yang akun Guru Inovatif. Kalau Bapak Ibu memakai akun di luar Guru Inovatif. Di daerah Sumeneb sinyal lagi tidak bagus Mas. Iya, tetap bisa mengikuti, cuma Bapak Ibu harus disetujui oleh penyelenggara. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jadi untuk pembuatan kelas, sekali lagi, kesemuanya memiliki persyaratan yang sama Bapak Ibu. Semua trainer menugaskan untuk membuat kelas. Jadi di Jatim berapapun, tugas ini sama. Cuma untuk antisipasi tambahan-tambahan berikutnya, saya sudah membuatkan tugas dengan detail sekali, yang mana nanti bisa dicek di rubriknya. Apa saja sih dalam pembuatan kelas itu yang harus ada. Jadi saya mulai dari join or create team. Bapak Ibu bisa membuat di sini. Kita buat saja kelas yang baru. Ya, Bapak Ibu bisa memilih sebagai apa sebagai grup dari pengajar, sebagai staff, atau sebagai kelompok
hobi atau sebagainya, ya biasanya sih kita menggunakan yang ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus memilih yang paling kiri? Karena di sini nanti biasanya dilengkapi dengan kelas notebook. Nah, jadi kita bisa menggunakan OneNote, fasilitas OneNote dalam kegiatan kelas kita. Jika memungkinkan, kelas OneNote ini bisa membuat atau bisa mendukung kita untuk membuat portofolio dari siswa kita. Nah, ini akan kita tunjukkan di hari ketiga Bapak Ibu. Kita pilih aja dulu yang mode kelas, kemudian nama kelasnya silahkan Bapak Ibu bentuk. Misalkan yang paling enak itu pakai nama Bapak Ibu semua. Artinya namanya sendiri-sendiri. Misalkan di sini saya pakai nama saya sendiri. Nah, kemudian saya beri tambahan kelompok kita. Jatim 25 ini. Deskripsinya Bapak Ibu pilih atau Bapak Ibu isi boleh, dilewati juga nggak masalah. Ya, saya lewati saja langsung. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan untuk memasukkan siswa. Siswanya siapa? Biar enak ya teman satu kelas kita saja Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih siapa saja yang ada di kelas ini atau kelas kita. Nah, misalkan ini saya masukkan ini sebagai contoh aja. Kemudian banyak ya Bapak Ibu ternyata teman-teman kita. Sebentar. Nah, di sini saya coba misalkan gini 2 orang. Oke, saya masukkan. Saya add atau saya masukkan. Atau Bapak Ibu tidak ingin memasukkan siswa dulu, masukkannya nanti boleh Bapak Ibu, enggak masalah. Untuk teachernya, Bapak Ibu silahkan menjadi guru sendiri saja, mandiri. Tidak perlu pula untuk memasukkan saya ke dalam kelasnya, kecuali nanti di dalam penugasannya memang ada detail kalimat seperti itu. Ini kan hanya contoh dulu Bapak Ibu. Kita lihat, kita close. Nah, di sini kita sudah bentuk kelas yang baru. Kita sudah membentuk kelasnya, sudah sesuai dengan penugasannya. Nah, kita coba lihat lagi rubriknya Bapak Ibu. Jadi tugas itu sudah muncul pula di sini Bapak Ibu. Jadi tugas yang saya sampaikan tadi akan muncul di general, di assignment atau di tugas, itu muncul. Yang jelas muncul di sini. Nah, mungkin karena sinyalnya Bapak Ibu. Tapi memang sudah saya setting untuk bisa juga muncul di menu atau di room tugas 1. Bapak Ibu tinggal lihat tugasnya apa sih itu. Ini baiknya saya juga menggunakan mode peserta sehingga Bapak Ibu bisa melihat hal yang sama dengan yang saya jelaskan. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu untuk mode peserta. Kalau yang Bapak Ibu lihat saat ini Bapak Ibu sebagai mode pengajarnya. Jadi nantinya kalau Bapak Ibu memiliki kelas, mengelola pelatihan, sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada mode yang terlihat seperti ini. Sebentar, saya upload, saya tampilkan untuk yang mode sebagai peserta, sama-sama sebagai peserta.
Saya buka dulu. Sambil menunggu membuka modalnya sebagai peserta, Bapak Ibu, kita menuju ke rubriknya. Ya, saya buka dulu Bapak Ibu. Bentar, masih berputar proses. Ya, tapi yang jelas saat ini ke semua aktivitas kita sudah saya rekam Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa melihat rekaman pada sesi ini di Teams kita, dan juga saya upayakan nanti juga akan saya upload baik itu di stream maupun di YouTube. Sehingga Bapak Ibu bisa mengaksesnya saat longgar atau saat sedang tidak beraktivitas. Ya, kita lihat. Sumenep. Ya, sebentar Pak, saya buka dulu rubriknya. Ya, di sini ada rubriknya Pak. Wah, ternyata tugasnya sederhana, tapi di dalamnya harus memuat beberapa hal yang detail. Tetapi detailnya juga tidak menyulitkan Bapak Ibu saya kira. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa membuat ini cukup mudah Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu membuat kelas dan memasukkan siswa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin nilai maksimal berarti atau excellent berarti ada 4 siswa yang dimasukkan, ada 4 rekan sesama trainer yang dimasukkan, yang ada di kelas kita. Kemudian kalau berikutnya dengan predikat good berarti 3 siswa. Sampai dengan predikat yang paling sedikit, nah atau minimal berarti hanya memasukkan 1 siswa. Saya kira hal ini tidak sulit untuk dilakukan Bapak Ibu. Ada 4 siswa. Kemudian berikutnya, ini tidak berurutan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak harus dipenuhi satu persatu dari atas. Artinya Bapak Ibu silahkan memilih dari yang mana bisa dipenuhi terlebih dahulu, dikerjakan dengan tenang saja karena nantinya terakhir batasnya kalau nggak salah sekitar tanggal 25. Jadi, saya kira bisa dipenuhi lah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini rubrik-rubriknya, diantaranya yang lain adalah membuat tugas dan penilaian, membuat channel. Nah, yang mudah-mudah dulu Bapak Ibu. Kita bahas dari penugasan yang pertama tadi sudah. Kemudian membuat channel atau membuat, ya bisa dikatakan subkelasnya ya Bapak Ibu, atau modul materinya kalau Bapak Ibu mengajar misalkan. Baik, saya tunjukkan untuk versi yang tertanamnya Bapak Ibu, atau versi desktopnya. Saya stop share screen-nya dulu. Nah, saya stop sebentar, saya share screen. Saya share screen lagi untuk yang versi desktop atau tertanam. Jadi Bapak Ibu biar sama-sama bisa melihat. Sebentar Bapak Ibu, masih menggeser dulu.
Sambil saya masuk ke dalam versi peserta Bapak Ibu. Ini masih berupaya untuk masuk. Oke, saya lanjutkan dulu untuk share screen yang ada kembali lagi ke yang tadi saja Bapak Ibu. Kelihatannya kurang begitu mendukung sinyalnya. Sinyal putus-putus bisa Iya. nanti disimak di rekaman ya Mas. Iya, siap Pak. Ya. Ini untuk tampilan ini Bapak Ibu nantinya bisa mendownloadnya rubrik ini. Jadi bisa mendownload rubrik ini. Atau Bapak Ibu juga bisa melihatnya langsung di Teams atau di channel Bapak Ibu sekalian tentang rubrik-rubrik ini. Jadi di sini saya lanjutkan untuk pembuatan channel pada kelas yang baru saja kita buat tadi. Saya close dulu Bapak Ibu. Ya. Putus-putus Mas. Iya, sebentar Pak. Hilang, gabung lagi nih, hilang lagi. Kalau di saya suara Bapak Ibu terdengar jelas. Ya. Bentar Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk menunjukkan tadi kelas kita. Jadi untuk menarik atau menggabungkan siswa, Bapak Ibu bisa melakukan beberapa hal, beberapa cara. Salah satunya dari yang pertama tadi, atau ketika Bapak Ibu ingin menambahkan, Bapak Ibu bisa melakukan cara yang berikutnya, yaitu Bapak Ibu bisa langsung menambah anggota. Bagaimana menambahnya? Bapak Ibu tinggal mengklik titik 3 di sini. Bapak Ibu pilih tambahkan anggota atau add member. Nah, Bapak Ibu masukkan alamat akun rekan Bapak Ibu yang ada di kelompok kita. Jadi Bapak Ibu silahkan, atau Bapak Ibu ketikkan nama beliau. Jadi nama beliau nanti akan bisa tampil beserta akunnya biasanya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita coba saja. Di sini ada enggak ya yang namanya Nila? Nah, di sini ada Ibu Nila Kartika Sari. Nah, di sini ini bisa diklik Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Atau memasukkan nama yang lain lagi. Misalkan Pak Masfu. Nah, di sini ada juga Bapak Ibu. Nah, di sini ada, bisa kita klik. Kemudian kita tambahkan add. Nah, itu cara manual. Jadi tambahkan oleh pengajarnya. Bagaimana untuk mengundang? Boleh, kalau mengundang Bapak Ibu masuk ke setting tadi ya, saya ulangi, Bapak Ibu klik. Kemudian di sini ada manage team, diatur timnya. Kemudian Bapak Ibu akan disajikan beberapa menu di sini. Nah, dari menu-menu ini silahkan Bapak Ibu pilih setting. Setelah Bapak Ibu pilih setting, Bapak Ibu bisa menghidupkan atau mengenerate tim kode.
Saat pertama kali membuka ini, tim kodenya belum terbentuk Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membentuknya dengan mengenerate-nya. Generate seperti ini, kita tunggu beberapa saat, nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode, di mana kode ini bisa diberikan kepada siswa Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu yang diajak untuk bergabung ke dalam kelas ini. Nah, jadi seperti ini kodenya. Sebentar Bapak Ibu, saya menyetujui ada yang ingin masuk. Ya. Selamat datang Ibu atau Bapak yang baru saja bergabung. Mohon maaf, mungkin yang baru bergabung harus dengan persetujuan, berarti Bapak Ibu belum menggunakan akun Guru Inovatif. Nah, saya berharap di pertemuan berikutnya Bapak Ibu bisa menggunakan akun tersebut, akun Guru Inovatif tersebut untuk bergabung dalam kegiatan kita. Baik, saya lanjutkan untuk paparan materi yang tadi. Masih di dalam kode Teams kita, lah kode ini bisa Bapak Ibu sampaikan kepada siswa, sehingga siswa nantinya bisa bergabung menggunakan kode yang telah kita berikan. Jadi ada metode digabungkan secara langsung, atau kita masukkan satu persatu. Ada pula Bapak Ibu bisa memberikan kode ini agar nantinya siswa bisa bergabung. Jadi beragam cara bisa kita lakukan untuk membuat atau menarik siswa kita ke dalam kelas kita. Jadi Bapak Ibu silahkan pakai cara apapun, tidak masalah. Yang penting bisa menarik atau menggabungkan beberapa rekan Bapak Ibu sebagai siswa Bapak Ibu. Ini kan hanya pura-pura saja Bapak Ibu, tidak betul-betul diajar, jadi enggak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kelihatannya tiba-tiba share screen saya mati atau padam. Saya coba setting ulang dulu. Mungkin karena jaringannya yang kurang stabil.
Ya, sebentar Bapak Ibu. Ini saya memakai dua perangkat karena memang berjaga-jaga jika terjadi hal yang seperti ini. Nah, dari sini Bapak Ibu juga bisa mengambil suatu hikmah. Nantinya ketika Bapak Ibu menyampaikan materi kepada peserta trainer, Bapak Ibu juga perlu mempersiapkan beberapa hal di luar yang kita inginkan. Di antaranya adalah seperti yang kita alami pada saat ini, Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini saya sudah bergabung kembali. Saya lanjutkan untuk share screen. Mohon maaf terjadi gangguan. Bukan hanya gangguan, Mas. Iya. Kondisi banyak yang online Bapak Ibu, jadi ya mohon dimaklumi. Saya share screen dulu untuk tampilan yang tadi, saya lanjutkan. Ini ada yang masih berkeinginan untuk masuk, saya setuju dulu Bapak Ibu. Ada beberapa orang, saya setujui dulu. Ya, jadi selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Bapak Ibu yang bergabung harus menunggu di lobi atau sebagai tamu. Biasanya Bapak Ibu ini belum menggunakan akun Guru Inovatif. Nah, nanti jika Bapak Ibu merasa kesulitan di dalam aktivasi akun Guru Inovatif, kesulitan pula untuk bergabung ke dalam Teams menggunakan akun Guru Inovatif, silahkan Bapak Ibu nanti menghubungi saya, bisa lewat chat WA, bisa pula telepon, tidak masalah. Ini masih ada yang mau menyusul kembali. Saya setuju dulu. Ya, Bapak Ibu, tampilan di Bapak Ibu saat ini sudah berubah tampilan yang tadi. Saya lanjutkan untuk bagaimana Bapak Ibu membuat channel atau membuat menu-menu tambahan di dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Di mana menu utamanya berupa menu general. Dalam general ini ada posting, file, kelas notebook, assignment, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa melajari. Di sini Bapak Ibu untuk menambahkan channel, hal yang paling mudah dilakukan, Bapak Ibu klik titik 3 yang ada di sebelah dari nama kelas Bapak Ibu. Kemudian tambahkan channel atau add
channel. Nah, channelnya mungkin berupa kata-kata pendek saja Bapak Ibu, materi, deskripsinya silahkan diisi, silahkan pula dikosongin, tidak menjadi masalah. Kemudian di sini ada pilihan privacy, yaitu standar dan private. Tentu saja kalau standar semua bisa mengaksesnya. Semua siapa? Semua anggota dari Karen kita. password mana ya? Kemudian untuk private tentu saja hanya orang-orang tertentu yang diinginkan yang bisa membuka itu. Nah, ini berguna ketika Bapak Ibu membuat kelas di mana Bapak Ibu mengajak beberapa orang guru atau lebih dari satu guru. Nanti bisa untuk disetting private, hanya guru yang tertentu atau guru yang mengampu atau bertanggung jawab dalam channel tertentu saja yang bisa membuat atau membuka channel tersebut. Tapi secara umum settingannya adalah standar. Nah, kita masukkan saja. Di dalam channel tambahan itu biasanya hanya terdiri dari dua hal, yaitu post atau posting, file, dan catatan. Kalau post ini hampir di semua channel pastinya ada. Jadi hanya file dan catatan, dan tambahan ini bisa Bapak Ibu. Apa yang bisa ditambahkan? Nah, nanti biasanya berupa aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Teams ini. Bisa berupa aplikasi terkait dengan Office, bisa pula berupa web browser, dan sebagainya. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Tadi yang pertama Bapak Ibu harus memasukkan atau mengajak rekan-rekan Bapak Ibu sebagai siswa. Jadi diajak sebagai siswa, rekan sama pengajar. Kemudian Bapak Ibu membuat channel atau membuat sub dari kelas Bapak Ibu tersebut, dibagi menjadi beberapa channel. Itu untuk permintaan yang kedua. Jadi berikutnya Bapak Ibu bisa menambahkan web browser atau menambahkan tautan atau menambahkan yang lain dalam channel Bapak Ibu. Nah, misalkan saja kita coba lihat di sini Bapak Ibu. Apa yang bisa ditambahkan? Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan website, bisa menambahkan Excel, form, dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, ke bawah banyak sekali. Nah, di sini kita tambahkan hal yang sederhana saja. Misalkan kita tambahkan website. Nah, nama websitenya apa? Misalkan Bapak Ibu suka mengunjungi website tentang guru berbagi. Nah, beri nama saja guru berbagi. Kemudian Bapak Ibu masukkan tautan atau link dari website tersebut. Bagaimana kalau belum tahu? Nah, Bapak Ibu bisa mencarinya terlebih dahulu. Nah, mencari tahu. Misalkan guru berbagi. Guru berbagi Kemendikbud. Nah, kita buka saja. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada tautannya. Bapak Ibu klik, kemudian masuk bisa, langsung di copy juga bisa. Alamatnya di copy bisa Bapak Ibu langsung. Di sini bisa diambil, di blok, kemudian di copy. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan ke tempat meletakkan alamat tadi. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita masukkan website ini sebagai tambahan di channel kita. Nah, ternyata channel kita itu akan
menambahkan satu hal ya, yang judulnya sama dengan yang kita inginkan. Di sini adalah guru berbagi. Nah, apa yang ada di dalam guru berbagi, Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya lewat channel tersebut, Bapak Ibu. Lewat tambahan tadi. Lewat menu tambahan tadi, Bapak Ibu bisa menginputnya. Jadi seperti ini. Nanti ketika Bapak Ibu membuat channel yang lain lagi, kemudian menginput lagi dengan channel situs yang berbeda, tidak masalah. Jadi malah diharapkan situsnya bisa berbeda-beda. Atau mungkin Bapak Ibu tambahkan lagi situs yang lain. Nah, jadi bisa Bapak Ibu sama menambahkan website yang lain bisa. Misalkan tentang, kalau ini ya kita ke guru inovatif misalkan. Nah, kita cari tahu dulu tentang laman atau situs yang terkait dengan guru inovatif. Nah, kita coba. Ada guru inovatif ID, ada guru inovatif Indonesia, apapun itu kita coba semua saja Bapak Ibu. Yang jelas di sini sudah ada alamat atau ada tautannya Bapak Ibu. Tapi bila Bapak Ibu ingin yakin, boleh dibuka dulu untuk mengetahui isinya sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Nah, kalau sudah sesuai misalkan, Bapak Ibu tinggal melakukan copy paste. Bawa ke alamat yang tadi Bapak Ibu. Tinggal dipaste seperti ini. Ternyata kurang valid atau penulisannya tidak benar. Apa yang kurang benar? Tidak ada S-nya Bapak Ibu. Nah, kita coba. Bisa enggak situs tadi tertaut atau tertanam di dalam channel yang baru saja kita buat. Nah, kalau tidak bisa masuk, mungkin ada sedikit kesalahan Bapak Ibu dalam penginputan tadi. Bapak Ibu bisa memperbaikinya atau mungkin bisa menghapusnya juga enggak masalah. Nah, jadi bisa di remove, kemudian nanti tambahkan lagi yang baru seperti itu. Nah, di sini sudah yang guru berbaginya tadi masih Bapak Ibu. Yang guru berbaginya masih bisa langsung tertaut seperti ini. Untuk yang keliru Bapak Ibu bisa menghapusnya, tidak menjadi masalah. Jadi ini terkait dengan pemanfaatan Teams yang ketiga. Jadi Bapak Ibu memasukkan siswa, apapun caranya, kemudian Bapak Ibu setelah memasukkan siswa adalah channel, berikutnya adalah menginput atau memasukkan tambahan aplikasi, tapi lebih mudahnya website saja Bapak Ibu. Ini lebih ringan, tinggal bermain copy paste. Kemudian Bapak Ibu masih bisa juga melihat penugasan yang lain di dalam rubrik tersebut, yaitu Bapak Ibu nanti diminta untuk menyelenggarakan rapat. Diminta untuk menyelenggarakan rapat atau meeting atau pertemuan. Dalam penyelenggaraan rapat atau meeting, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan secara instan atau langsung, namun juga bisa misalkan Bapak Ibu menginginkan
menyelenggarakan secara terencana atau terstruktur. Nah, bila Bapak Ibu ingin menyelenggarakan secara terencana ataupun terstruktur itu Bapak Ibu nanti bisa menggunakan menu kalender atau juga bisa menggunakan menu meeting secara langsung. Nah, di sini akan kita lihat Bapak Ibu. Jadi di kelas kita ini semisal Bapak Ibu ingin menyelenggarakan pertemuan atau meeting. Jadi saya menuju ke general dulu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu di sini ada menu pilihan. Pertemuan, kemudian ada schedule. Jadi yang bagian atas meet now berarti pertemuannya dilakukan secara instan. Kemudian yang bagian bawah Bapak Ibu menyelenggarakan secara terencana atau tidak diselenggarakan saat ini seketika. Ya, jadi yang untuk meet now maupun yang schedule menu-menu akhirnya nanti adalah sama Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan. Namun untuk proses pembuatannya tentu saja berbeda. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan yang terencana atau terschedule, Bapak Ibu tinggal pilih, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke menu, nah, masih proses Bapak Ibu. Ya, jadi menunya kurang lebih seperti yang Bapak Ibu saksikan pada layar. Ini add title berarti Bapak Ibu masukkan judul pertemuannya, misalkan uji coba gitu, nggak masalah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini tidak perlu diisi dulu karena kita menyelenggarakan secara umum di dalam kelas kita. Kemudian waktu, jam, atau pukul silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kapan itu hendak dilaksanakan, misalkan hendak dilaksanakan besok hari. Besok Senin, pukul sekian, bisa Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin atau penyelenggaraan kegiatan pertemuan itu belum bisa memastikan waktu secara tepat, namun bisa memastikan harinya, Bapak Ibu bisa mengklik all day, seperti yang saya lakukan pada pertemuan yang direncanakan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Semuanya saya buat all day, artinya sepanjang hari, sewaktu-waktu kita bisa menyelenggarakan kegiatan itu tanpa takut waktunya terlewat. Nah, jadi keuntungannya seperti itu. Namun jika nanti ada batasan secara jelas pada waktunya, seperti saat ini pukul 9.30 sampai dengan pukul 10, nah Bapak Ibu hendaknya menyelenggarakan kegiatan itu pada pukul yang telah ditentukan. Jadi kurang fleksibel tentunya. Nah, kalau di sini saya suka yang all day gitu aja. Cuma nanti waktu pertemuannya disepakati secara langsung. Tapi manapun yang dipilih, apakah menggunakan pengaturan waktu ataupun all day, tidak menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Semuanya tetap diperkenankan. Berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan di mana menu undangannya itu akan muncul. Nanti biasanya ada pilihan Bapak Ibu. Kalaupun kita nanti tadi menyelenggarakan di general, ya langsung saja dipilih Bapak Ibu. Yang kelas general. Ya seperti ini. Agus Jatim 25 nanti akan bisa memilih apakah di materi atau di general. Boleh di mana saja Bapak Ibu. Ya, jadi pertemuannya seperti itu, kemudian dikirim, send.
nanti akan ada jadwal pertemuan terkait dengan tanggal yang telah ditentukan. Nah, dalam pertemuan ini, saya ingin share screen sekarang. Share screen-nya tentang Microsoft Teams saya sendiri saja, Bapak Ibu. Ya, ini saya tampilkan mode bersama kita. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan perangkat Android, mode bersama ini tidak ada efeknya. Jadi, tapi apabila Bapak Ibu menggunakan misalkan laptop atau komputer, nah, maka Bapak Ibu bisa melihat bahwa tempat meetingnya itu ada yang berada di semacam gedung film, kemudian ada di tempat duduk yang umum dan sebagainya. Jadi beragam Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu menggunakan perangkat laptop, Bapak Ibu bisa melihat saya berada di semacam ruangan atau studio. Ini untuk mode bersama. Ini saya share screen dulu juga, biar kita sama-sama bisa melihat. Iya, ini Bapak Ibu. Nah, jadi Microsoft Teams yang telah update terbaru, dulu tidak seperti ini Bapak Ibu. Jadi menu-menunya ini dulu terletak di bagian tengah. Setelah update beberapa kali, ini sudah berada di atas, sudah cukup lama tapi ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyelenggarakan meeting seperti ini, hal yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa merekam kegiatan ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, nah di sini ada rekam Bapak Ibu. Jadi di situ mohon jangan dihentikan, tapi nanti rekaman kita akan terputus. Dan ada satu menu lagi Bapak Ibu, yaitu di sini di partisipan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendownload daftar kehadiran. Nah, saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan ini dan mungkin juga sering. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh atau mendownload daftar kehadiran dari kegiatan pertemuan yang kita lakukan. Nah, jadi seperti ini. Saya akan ditawari untuk menyimpan daftar hadiah tadi. Ya, ini saya setuju saja. Saya beri nama attendance list 4 gitu aja. Ya. Ya, saya cek dulu. Tiba-tiba terlempar Bapak Ibu. Harusnya bisa tampil ke sini. Sebentar.
Iya, masih kendala jaringan Bapak Ibu. Mohon maaf tiba-tiba keluar. Saya turunkan dulu share screen-nya. Mohon bersabar. Sebentar Bapak Ibu, saya bergabung dulu. Saya coba bergabung. Tes. 1. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Jadi saat ini di layar Bapak Ibu sudah hilang lagi apa yang saya tampilkan tadi. Nah, saya akan mencoba untuk menampilkan kembali. Tentang menu-menu yang ada di meeting kita. Nah, di sini saya memakai versi yang web browser Bapak Ibu. Jadi saya pakai versi web browser. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat menunya tentu berbeda dengan versi yang desktop tadi. Jadi menu-menunya ada di atas. Nah, sedangkan pada web browser kita yang saya pakai saat ini, menunya ada di bagian tengah. Nah, tengah enggak ke bawah. Namun hal itu tidak mengurangi dari fungsi setiap item-item yang disediakan di sini. Jadi ikon-ikonnya kurang lebih mempunyai fungsi yang sama, Bapak. Namun ada beberapa fasilitas yang tentu berbeda. Tadi Bapak Ibu sempat melihat bagaimana saya menggunakan mode tampilan bersama. Kemudian background-nya juga bisa berganti-ganti. Nah, pada menu yang memakai web browser, Bapak Ibu juga bisa mencobanya. Nah, di sini ada together mode atau tampilan bersama. Namun untuk tampilan bersama ini Bapak Ibu harusnya ada kamera yang hidup. Apabila tidak ada kamera yang menyala atau hidup, nah, Bapak Ibu perlu memastikan bahwa pilihan dari kamera Bapak Ibu sudah tepat. Nah, jika seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu, nah di sini tampaknya saya harus melakukan setting ulang terhadap webcam yang saya pergunakan. Karena kamera yang saya pergunakan adalah bawaan dari laptop. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan tampilan mode yang layar bersama atau layar yang lebar. Jadi galeri yang isinya sampai lebih dari 30 orang. Nah, jadi ini bisa untuk memuat satu kelas, Bapak Ibu. Kebetulan tampilannya masih terganggu sinyal. Kita tampilkan biasa saja Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan tadi adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil tadi ada semacam daftar hadirnya atau bahasa kerennya attendance list-nya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mendownloadnya secara langsung. Nah,
Kalau memakai web browser, otomatis langsung tersimpan, Bapak Ibu. Berbeda jika kita menggunakan mode desktop. Jadi di sini sekali lagi di sini ada titik 3. Kemudian Bapak Ibu pilih yang download attendance list. Terdownload lagi secara otomatis seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Hanya saja kelemahan dari attendance list ini, apabila saat mengambil daftar hadir tersebut jumlah pesertanya 17, ya nanti yang terampil 17 itu walaupun sebelumnya yang hadir adalah 50 orang, tapi ketika mengambil itu 17 yang hadir, ya nanti yang terdownload ya 17 orang. Yang 50 tadi nah, tidak terambil. Oleh karena itu Bapak Ibu harus jeli dalam mengambil attendance list ini. Berbeda dengan attendance list yang mode atau versi live event. Jadi kalau live event Bapak Ibu bisa mengambilnya sekali saja di akhir, nanti ke semua aktivitas akan terekam. Mulai dari saat pertama kali kegiatan itu berlangsung sampai dengan yang paling akhir ketika kegiatan itu sudah di end atau sudah diakhiri. Jadi mengingatkan kembali Bapak Ibu, tugas terkait dengan pembuatan kelas ini yang pertama tadi adalah tentu membuat kelas, kemudian memasukkan siswa. Kalau diminta dalam rubrik tersebut, ya yang paling bagus adalah 4. Kemudian membuat channel, Bapak Ibu bisa menambahkan channel tadi, sudah kita lakukan juga Bapak Ibu. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Nah, jadi menambahkan channel semisal ini, di kelas Bapak Ibu Jatim 25, ada beberapa channel kan, ya, kurang lebih seperti inilah mintanya. Nah, cuma diikuti saja rubriknya. Kalau memang rubriknya mintanya 3 channel ya cukup 3 channel, 2 ya 2 channel dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu diminta pula untuk menambahkan tambahan berupa web browser, bisa berupa berupa laman atau website atau berupa aplikasi yang lain. Yang paling mudah sih berupa website tadi, seperti yang telah dicontohkan. Kita lihat dulu sejenak. Nah, di sini Bapak Ibu, di materi di sini ada tambahan berupa guru berbagi. Ya, jadi nanti tampilan websitenya itu akan masuk ke dalam kelas kita, ke dalam channel kita seperti ini. Kemudian Bapak Ibu menyelenggarakan meeting atau pertemuan seperti yang diminta tadi. Ya, pertemuan dengan siapa? Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan sesama anggota kelas. Jadi tugas pertama ini kelihatannya cukup berat Bapak Ibu, tapi sebenarnya yang paling berat ya cuma ini aja. Nah, nanti tugas berikutnya tidak sedetail yang tugas pertama ini. Jadi inti dari kegiatan kita ini adalah pemanfaatan Microsoft Teams Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu pemanfaatan Microsoft Teams diharapkan Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Teams ini dengan maksimal. Di sini kita lihat tadi ada rubriknya Bapak Ibu. Kita lihat rubriknya di sini. Seperti yang saya jelaskan, ini adalah pembuatan kelas, kemudian membuat channel, kemudian memasukkan tadi, menyelenggarakan rapat atau meeting. Nah, satu lagi yang terakhir belum saya jelaskan, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa, yaitu membuat tugas dan penilaian. Nah, bagaimana membuat tugas atau penilaian itu? Nah, mari kita lihat, kita coba buka kelas yang telah kita buat.
dengan memakai nama kita, kemudian ditambahkan Jatim 25. Kata-kata seperti itu. Tugasnya yang paling sederhana atau paling mudah, Bapak Ibu bisa membuatnya melalui menu umum atau general. Di sini nanti ada tugas atau assignment. Bapak Ibu klik saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bapak Ibu bisa di sini ada grid. Tinggal kita buat saja Bapak Ibu. Nah, bisa terdiri dari quiz, bisa terdiri dari form, bisa terdiri dari tugas itu sendiri. Langsung kita ke menu tugas. Nah, misalkan Bapak Ibu memberi tugas yaitu unggah suara atau unggah foto. Nah, itu aja Bapak Ibu. Yang ringan-ringan saja tugasnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, instruksinya apa? Ya, sama, bisa disamakan. Unggah foto baru, misalkan seperti itu. Bisa berupa swafoto atau foto yang resmi dan sebagainya, bebas. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk menentukan nilainya atau poinnya. Misalkan dinilai 100. Apakah perlu diberi rubrik? Jawabannya tidak. Tidak harus. Kalau Bapak Ibu memang memerlukan, silahkan. Kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Bagaimana menu rubrik itu dibuat atau digunakan, Bapak Ibu bisa melihat penugasan dari tugas 1 ini sendiri. Itu ada rubriknya. Untuk tugas berikutnya tidak ada rubriknya Bapak Ibu. Hanya pada tugas 1 ini sengaja saya tunjukkan untuk Bapak Ibu bisa mempelajari bahwa dalam memberikan tugas itu bisa diberi rubrik penilaian. Untuk berikutnya langsung pada penilaian saja, tidak perlu ada rubriknya. Kemudian diletakkan pada channel apa, Bapak Ibu bisa memilih nantinya. Nah, di sini diletakkan di channel general, bisakah dirubah? Jawabannya bisa. Bapak Ibu bisa memilih, misalkan di materi, itu juga tidak menjadi masalah. Kemudian seperti lazimnya penggunaan LMS, Bapak Ibu dalam memberi tugas pastinya ada batas akhirnya. Misalkan batas akhirnya diberi tanggal 25. Artinya di Jumat itu sampai berakhir, nah itu batasnya. Ya, kalau sudah Bapak Ibu bisa menyimpannya, bisa langsung menugaskannya. Kenapa harus disimpan? Mungkin ingin memberikannya sampai dengan mendekati hari yang telah ditentukan. Tapi lebih mudah lagi ketika langsung diberikan atau ditugaskan. Seperti ini. Ya, jadi ini ada unggah foto seperti ini. Nah, di sini materi langsung muncul Bapak Ibu bahwa ada penugasan tentang unggah foto. Jadi penugasan itu akan masuk ke assignment di channel general dan juga masuk di channel yang telah kita tunjuk atau tentukan tadi. Ya, jadi seperti itu kurang lebih tugasnya untuk yang pertama memang langsung terkesan detail Bapak Ibu, namun ini bukan untuk bermaksud mempersulit Bapak Ibu, justru ini nanti akan mempermudah karena diletakkan di awal sehingga waktu pengerjaannya bisa paling panjang. Kalau nanti diletakkan di akhir, nanti waktu pengerjaannya menjadi yang paling pendek. Nah, jadi saya letakkan di awal supaya pengerjaannya bisa lebih tenang dan santai Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tidak terasa Bapak Ibu sudah berapa jam ini ya?
sudah 2 jam ya, hampir 2 jam. Dan sudah waktunya untuk Bapak Ibu beristirahat. Nah, namun sebelum saya akhiri, saya persilahkan Bapak Ibu menanyakan beberapa hal terkait dengan penugasan, terkait dengan materi pada hari ini, ataupun mungkin terkait dengan pengaktifan akun Bapak Ibu sekalian. Apapun boleh ditanyakan Bapak Ibu. Silahkan saya buka untuk menu tanya jawab kita. Ya, kalau di web browser tidak bisa merubah background kita Bapak Ibu. Tidak seperti tadi, saya bisa merubah background saya. Kalau pada web browser saya tidak bisa merubah background kita, sehingga backgroundnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Monggo Bu, silahkan. Kang Dalu. Nah, gini Bapak, sejak awal tadi saya sudah mengikuti ini pembelajaran malam hari ini, cukup mengasihkan juga emang Bapak di Microsoft 365 ini. Nah, untuk kedepannya Bapak, harapan kami mungkin ya dari peserta lain, karena kita mungkin untuk pekerjaan ini cukup rumit juga ya, kalau diawali seperti ini memang rumit juga. Nah, harapan dari saya Pak, nanti setelah ini mungkin Bapak memberikan channel YouTube-nya, sehingga nanti pada saat kita mengerjakan bisa lanyah begitu Pak, harapan kami. Itu saja Pak, terima kasih. Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti ini Bu Siti. Jadi memang apa yang panjenengan pikirkan itu sudah sama dengan saya pikirkan. Artinya memang apa yang saya berikan ini terkesan detail sekali, di awal sudah langsung detail seperti ini. Namun saya belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Jadi di Guru Inovatif ini sering terjadi penambahan tagihan-tagihan. Nah, daripada nanti akhir-akhirnya Bapak Ibu harus Sumenep tetap tidak bisa ngikuti Mas, hilang ini, gabung berapa kali sudah hilang Mas. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti kemudian ada tambahan tagihan-tagihan, saya tidak ingin di belakang justru Bapak Ibu menjadi semakin kesulitan. Untuk itu di awal mari kita mulai dari sesuatu yang komplit dari bagaimana menggunakan Teams ini. Tentu saja saya sudah berpikir untuk membantu semua peserta. Jadi tahapan-tahapan yang ada di dalam rubrik penilaian saya itu juga akan diikuti dengan panduan tutorial dalam bentuk video tentunya. Panduan video akan kita, namun mungkin tidak dalam rentang waktu 14 sampai dengan 17. Ya, nanti akan kita berikan mulai tanggal 18. Akan kita sampaikan tidak hanya untuk penugasan yang pertama, namun juga untuk jenis-jenis penugasan berikutnya. Jadi semuanya akan ada panduan atau tutorial yang ya bisa dikatakan
serupa tapi tak sama. Jadi saya berperan seolah-olah juga sebagai peserta di dalam panduan tersebut. Jadi mungkin seperti itu Ibu, Bapak yang bisa saya lakukan untuk membantu. Kan nantinya Bapak Ibu di belakang tidak ada tambahan tagihan lagi. Seperti itu. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi ketika pertama kali langsung kesannya tugasnya. Namun sebenarnya tidak demikian. Nanti justru di tugas yang berikutnya itu sederhana, Bapak Ibu. Justru yang memang paling tanya adalah di pertama ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Nah, mohon maaf ya Pak, gangguan sinyal tidak hanya ada di Sumeneb, kelihatannya juga di saya beberapa kali juga terlempar. Saya pakai perangkat cadangan, ada HP, jadi masih bisa digunakan, masih bisa terkoneksi, tidak hilang secara penuh. Dipersilahkan Bapak Ibu yang lain. Dari Pak Wari mungkin ada tambahan? Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Ya. Silakan Pak, kalau ada tambahan, mungkin Bapak Ibu ada semacam pertanyaan. Sumeneb putus Mas. Ya. Putus. Sudah ada 4 kali masuk ini, selalu mental. Sinyal hilang. Ya, sinyal hilang. Ya sabar Pak, nanti tetap ada rekamannya, kita share kok, jangan khawatir. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, masukan. Ya, Pak Haryanto, silahkan Pak. Oh, silakan Pak Haryanto menyampaikan, enggak apa-apa. Kakan dong. Bagaimana Bapak? Udah ya, penijil pun kerja kak nyetir. Baik, karena waktunya sudah makin malam Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak ingin melewati sampai pukul 21. Saya selalu berusaha untuk di bawahnya. Namun kelihatannya untuk bagi ibadah insya Allah besok hari Senin, entah itu siang akan saya berikan bantuan berupa ya, terkait dengan tugas. Itu ada materinya juga Bapak Ibu untuk ringan. Nah, bagaimana menyelesaikan. Jadi tugas yang pertama memang langsung kelihatannya cukup detail, namun saya yakin hal ini akan membantu Bapak Ibu
terutama dalam hal pelaporan nantinya. Oke. Gimana Bapak? Ada yang ingin ditambahkan sebelum saya tutup? Silahkan Pak. Oke, Pak Erwin, mungkin ada tambahan? Pak Erwin masih memakai buat inovatif, nanti bisa coba ya Pak Erwin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada ingin didiskusikan untuk menghemat waktu. Halo, ada pertanyaan Pak? Oh iya, gimana Pak? Monggo silahkan. Halo? Pak Zainuri atau Pak Haryanto. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Singkat saja Pak, langsung yang pertama dalam penggunaan dengan menggunakan web browser atau pakai app, pada saat kami menggunakan pakai app, kemudian siswa kami menggunakan web browser itu kita bisa melihat tampilan atau gambar siswa kita, tetapi siswa kita nggak bisa melihat kita, Pak. Oh iya. Itu gimana caranya, Pak? Yang pertama. Yang kedua, apakah saat menggunakan Teams, cara mematikan mikrofon peserta didik itu bagaimana, Pak? Iya. Ada lagi, Pak? Kemudian yang ketiga, kaitannya sama tugas tadi, Bapak. Itu dalam pembuatan channelnya itu sesuai bebas atau sesuai dengan tugas kita di sekolah kita masing-masing atau gimana, Bapak? Ya, sudah Pak. Pak Anjan. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya, makasih kembali. Dari pertanyaan yang terakhir Pak ya, jadi channel sifatnya bebas. Bila Bapak ingin menyesuaikan dengan pekerjaan Bapak sebagai pengajar mungkin SD, SMP ataupun SMA, dipersilahkan Pak, bebas, channelnya bebas, itu sifatnya bebas. Yang dilihat sih cuma dalam rubrik itu kan jumlah channelnya. Kemudian untuk mematikan atau menghidupkan mic dari peserta, itu sebenarnya caranya beragam Pak. Saya share screen dulu. Ya, saat ini Bapak tentu bisa melihat share screen dari tampilan saya. Saya menggunakan versi web browser karena saya beberapa kali terlempar kalau menggunakan versi desktop. Jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa melihat di partisipan. Kalau yang di versi desktop di sini di atas Pak, di atas. Kalau kita di tengah, seperti ini. Nah, di sini Pak ada mute all. Nah, di sini ada untuk mematikan semua. Jadi semua kalau saya mute all, nah, mic-nya semuanya mati. Namun bisa dihidupkan Pak, tetap bisa dihidupkan. Tetapi ada satu cara lagi yang lain. Nah, di sini kita klik di sini Pak. Nah, di sini klik titik 3, kemudian Bapak Ibu bisa mengaturnya melalui meeting option-nya. Di awal itu bisa diatur bahwa siswa itu bisa langsung mati mic-nya. Jadi siswa tidak diperkenankan untuk memanfaatkan mic. Nah, jadi ini dimatikan. Kemudian di save.
Nanti ketika pertama kali masuk, ya mereka menjadi diam atau menjadi bisu, tidak bisa mengeluarkan suara yang kita dengar, seperti itu. Jadi ini di save Bapak, jangan lupa. Jadi itu caranya beragam Pak. Jadi tadi bisa mute all, kemudian dimatikan seperti tadi, lakukan dari meeting option-nya. Biasanya meeting option nanti ketika diklik, Bapak Ibu akan dibawa ke browser yang biasa dipakai. Nah, di sini Pak. Dimatikan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membatasi. Seperti ini, siapa saja yang bisa share screen. Kadang anak-anak juga kalau sudah SMP, SMA itu kreatif. Gurunya share screen disaingi kan gitu Pak. Oleh karena itu bisa disiasati dengan cara siapa yang bisa mempresentasikan, ya hanya gurunya saja bisa seperti itu. Jangan lupa di save tentunya. Jadi nantinya selain dari guru itu tidak bisa melakukan share screen. Kemudian terkait dengan penggunaan web browser dan juga aplikasi yang tertanam atau desktop, Bapak Ibu intinya adalah coba dicek apakah web browsernya itu sudah update yang terbaru atau masih yang lama. Nah, jika masih yang lama, maka coba disesuaikan, Bapak Ibu. Diperbarui, intinya seperti itu. Sehingga nanti bisa melihat menu atau bisa melihat tampilan dari Bapak Ibu yang lain. Nah, di sini saya yakin di dalam pertemuan kita kali ini Bapak Ibu beragam, ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop. Tapi tadi saya bisa melihat semuanya, Pak. Bisa melihat semuanya karena kebetulan di sini mungkin web browser saya masih sesuai atau update lah dalam bahasa kasarnya seperti itu. Mungkin ada lagi Pak yang lain? Atau bisa juga gini Pak, yang web browser tadi ya, Bapak coba pakai yang sesuai. Terkadang kita pakai itu Chrome atau terkadang pakai Firefox ya. Atau pakai Opera. Ya, memang sebenarnya pakai apapun bisa Pak, web browser apapun bisa. Cuma ya itu tadi paketannya Microsoft itu dengan Microsoft Edge. Kalau Bapak Ibu produk-produknya Google, pastinya pakai Google Chrome. Nah, seperti itu. Bukan berarti produknya Google dibuka di Microsoft Edge, enggak bisa. Bisa Pak, semuanya bisa. Lancar-lancar saja. Cuma enggak optimal. Mungkin permasalahannya juga seperti itu. Ada lagi Pak, mungkin dari yang lain atau tetap dari Pak Haryanto atau siapa tadi yang bertanya? Dipersilahkan. Ini tetap tampil di web browser saya kan? Pak Zainuri, monggo Pak. Oke, cukup silahkan, Pak. Oh iya, untuk peserta yang jadi siswa kita itu dari teman sesama peserta pelatihan ini ya Pak ya? Bebas sih Pak, bebas. Oh, Bapak Ibu mau apa? Siswanya asli dipersilahkan, mau rekan sesama trainer juga dipersilahkan, karena tidak ada ketentuan sih siapa-siapa yang harus jadi siswanya, tidak ada. Jadi saya tadi menyarankan daripada repot, nah, tapi kalau yang seperti bekerja di area Sidoarjo, kemudian Surabaya, karena mereka sudah familiar, enggak masalah Pak. Input aja siswanya enggak masalah.
Oke. Seperti itu nggak menjadi masalah. Cuma kan biasanya yang bisa gabung kan dalam satu organisasi. Nah, dalam hal ini penyelesaiannya tugasnya diharapkan sih pakai yang guru inovatif. Itu. Oke, mungkin ada lagi? Mau tanya Pak, Iya, silahkan Pak. eh, misalkan kalau pakai guru inovatif ini ya, apakah setelah diundang oleh kita, itu masih bisa diundang oleh teman yang lain gitu ya? Bisa, Atau bisa? Oh, bisa. berarti bebas ya Pak ya? Bebas. Ya, terima, Oke. terima kasih Pak. Iya, Ini. sama-sama. Jadi semuanya bisa Pak. Misalkan Pak Arianto saya undang ke kelas saya. Kemudian diundang lagi oleh Pak Wari, diundang lagi oleh Pak Zainuri, diundang lagi oleh Pak Eko dan sebagainya. Bisa. Bahkan misalkan ke 60 orang yang ada di kelas kita ngundang Bapak, bisa, nggak masalah. Cuma nanti kelasnya Bapak tambah banyak gitu. Nah, jadi 60 kelas. Kalau semuanya mengundang Bapak. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Lagi Pak. Iya. Ini kan paling banyak 4 ya. 4. Bebas Pak, tapi bebas, itu kan ya. rubriknya ini, kalau sudah 4 atau lebih kan berarti nilainya maksimal gitu loh Pak. Oh iya ya. Ya, kalau Berarti 3, kami itu bisa rembukan ya, bisa rembukan yuk siapa saja gitu. bisa Pak, bebas, Iya. bisa. Sangat Teman-teman bisa. di grup WA nanti ayo siapa saja ikut saya ini biar Rano gitu. 4 Iya, saja nggak apa-apa. cukup. Nggak apa-apa Iya. Pak, nggak Ya, masalah. terima kasih Pak. Iya. Ya, nggak masalah. Oke. Jadi tidak menjadi masalah itu, semuanya bisa los. Gitu. Oke Pak, satu lagi Pak. Ya. Ya. Untuk link rekaman video itu berupa kita upload ke YouTube atau cukup rekaman kita upload ke OneDrive Pak? Nah, nanti di tutorial saya tunjukkan Pak. Jadi kita pilih yang paling sederhana saja. Ya, paling sederhana nanti pakai OneDrive. Gitu. Jadi ini saya sampaikan saja dulu tugas-tugasnya, kemudian nanti kita buat tutorial-tutorialnya. Seperti itu. Oke. Yeah. Tapi kalau ingin ke YouTube juga tidak menjadi masalah. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, persilahkan Bapak Ibu. Saya juga nggak enak hati nih sama ibu-ibu ini sudah malam sekali nih. Kalau terlalu lama juga nggak enak. Ya Pak Zainuri, ada tambahan lagi? Betul Pak, cukup. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Masih ada tambahan lagi atau tidak? Ini kalau sudah tidak ada rekamannya saya hentikan dulu. Nanti biar bisa tersimpan secara otomatis.